Shalom teman-teman. Shalom Kakak Ten. Good morning. Good morning. I want go to school. Kakak kan juga go to school. Loh, kok go to school? Go to Sunday school. Oh iya, oh maksudnya itu mau pergi ke sekolah minggu. I wanna go Sunday school gitu ta Sisi. Oh iya, tadi soalnya Kak Tari nggak lihat bajuku ya. Kenapa? Oh iya, bajunya Sisi baru. Aduh, bajunya Sisi baru. Kayak bajunya kakak-kakak yang mau sekolah. Iya, tadi kan Sisi nasi dress school, jadinya go to Sunday school kids worksheet. Oke, kalau gitu kita sudah siap ya kakak Ken ya. Oke deh teman-teman semuanya, mari kita bersama Yel-Yel. Kakak Ken silakan pimpin. Kids worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Oke semuanya anak-anak, ayo bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersyukur cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Ayo, ayo kita sama-sama. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship Kita tumbuh bersama dan sana kita worship belajar mengenal Tuhan. jadi anak Sehat kuat cerdas dan taat mencintai Tuhan selalu. dan go. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama Mari bersuka cita. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti senang sekali hari ini kakak Ken. Kita lanjutkan. Worship kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah bisa beristirahat. Hari ini kami bangun dengan kekuatan dari yang Engkau berikan. Sekarang kami mau Sunday School Kids Worship. Tuhan Yesus, tolong kami supaya fokus dan tidak ada yang menggoda. Tuhan Yesus, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan Kids Worship kita dan kita akan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Gembira. Mari kita bersemua bersuka cita, memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian dengan gembira. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku
semuanya memuji Tuhan dengan sukacita. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Jika Sedih Dia Ada. Kita punya Tuhan Yesus, Allah yang selalu ada untuk kita ya Mas Yam ya. Tuhan yang selalu ada waktu kita sedih ataupun kita sedang tidak baik. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau masih memberi nafas. Engkau masih memberi nafas. Kami semua. Di pagi hari ini. Di pagi hari ini. Kami ingin memulai hari. Kami ingin memulai hari dengan sukacita. Dengan sukacita. Dengan memuji Tuhan. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Engkau Engkau
Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sekalipun mungkin negara-negara kami di negara kami ada yang memimpin, kami taat, dan juga kepada dirimu. Engkau paling kami hormati. Engkau melebihi kasih sayang kami. dari kasih sayang kami. Jika orang tua mengasihi kami, guru-guru kami mengasihi kami, teman-teman kami mengasihi kami, tapi mereka tidak selalu bisa diandalkan. Tetapi Tuhan selalu ada untuk kami supaya kami bisa senang. Engkau tidak ingin membuat kami kecewa. Terima kasih. Terkadang kami membuatmu sedih. Kami membuatmu marah. Tapi kasih sayangmu yang sangat besar itu sangat mengasihi kami. Melebihi dari semuanya. Terima kasih ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan laguku Mau Jadi Murid Tuhan. Siap. Kak Tari juga mau jadi murid Tuhan dan anak-anak semuanya kita mau jadi murid Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya anak-anak ya. Jadi murid Tuhan yang belajar firman-Nya. Ku mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Sekali lagi ya. Mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oke teman-teman, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa Sunday School Kids Worship. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya fokus, dan tolong kami supaya tidak ada yang tergoda. Tuhan Yesus, tolong, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Teman-temanku, apa kabar semuanya? Semuanya sehat-sehat. Sisi apa kabar? Sisi sehat Kak Tari. Kak Tari juga kan? Iya, Kak Tari juga sehat. Sama dengan anak semuanya. Wah, hari ini Kak Tari senang, Sisi semangat. Sisi pakai seragam sekolah ya? No. Ini seragam Sunday School. Oh iya juga sih, seragam sekolah ya. Tapi seragam sekolah Kids Worship. Oh aduh, Kids Worship memang punya seragam. Pakai rok batik gitu ya. Waduh, warna ungu batiknya. Oh iya, soalnya itu kakakku kan sukanya warna ungu. Kak Tari juga kan? Iya. Oke.
Ngomong-ngomong nih, semua anak-anak besok akan siap-siap sekolah. Tuhan sudah menolong anak-anak masa liburan. Dan sekarang kita di Sunday School ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Masih tentang Tuhan yang melepaskan. Wah, Tuhan yang melepaskan umatnya dari apa lagi ya? Anak-anak, mari kita bersama-sama belajar hari ini tentang Tuhan yang melepaskan umatnya dari hukuman Tuhan. Nah, dari hukuman Tuhan loh. Maksudnya? Nah, kita akan bersama-sama dengar bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang tidak taat, tapi Tuhan juga mau melepaskan orang-orang yang melihat kepadanya. Yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan hari ini. Kita perhatikan sama-sama dari Bilangan pasal 21 ayat yang keempat sampai 9 yang akan dibacakan oleh Kak Kendita. Oke, silahkan Kak Kendita yang akan membacakan firman Tuhan untuk kita bersama-sama. Silakan Kakak Ken, Sisi dan tenan-tenan mau dengerin firman Tuhan. Teman-teman, firman Tuhan hari ini akan diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Hari ini temanya tuh ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati dan di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan memakan gampar. Ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada tong sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihat akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah, yang dikasihi oleh Tuhan, dari Tuhan yang melepaskan. Kita bersama-sama belajar tentang Allah yang melepaskan umatnya. Umatnya yang berdosa. Waktu itu orang Israel tadi ya sudah bersama-sama kita mendengarkan bagaimana waktu mereka itu berangkat dari satu tempat yang bernama Gunung Hor.
Dan di sana mereka marah-marah dengan Tuhan. Mereka tidak sanggup lagi menahan hatinya. Mereka tergoda untuk marah, untuk melawan Allah, melawan Tuhan. Mereka ngomel-ngomel ya Kak? Iya, ngomel-ngomel, narah-narah dengan Tuhan. Iya ya? Iya, kenapa tadi marahnya? Itu, mereka narah-narah dengan Tuhan. Kenapa mereka tidak ketadang gurun? Tuhan mungkin mau hukum mereka mati di sana. Dan mereka itu dosen. Ya sudah, nggak suka lagi makan mana dari surga. Mereka narah-narah. Gitulah pokoknya. Iya, mereka marah-marah. Mereka nggak sanggup lagi menahan hatinya kepada Tuhan karena mereka muak. Mereka bilang, sudah muak, sudah nggak suka, sudah bosen. Masa setiap hari makanannya roti dari sorga. Ya anak-anak, padahal kan roti dari sorga spesial ya. Spesial kan? Luar biasa kan? Nggak ada yang dapat makanan dari sorga kecuali bangsa Israel waktu itu. Tapi mereka nggak suka dengan roti yang dari surga itu. Mereka bosan katanya. Mereka nggak makan daging. Mereka nggak bisa makan yang lainnya. Dan mereka marah dengan Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka. Mereka marah, mereka melawan Tuhan. Tuhan menghukum mereka dengan mengutus datangnya ular tedung yang menggigit-gigit mereka. Menggigit mereka, iya. Dan itu kan ular derajat ya Kak ya. Jadi mereka semuanya mati. Iya, mereka semuanya mati digigit oleh ular tedung itu. Hampir, artinya sangat banyak sekali yang berdosa dan Tuhan hukum mereka. Betul, Tuhan hukum mereka. Mereka dihukum oleh Tuhan dan anak-anak. Akhirnya mereka ada yang bertobat. Mereka minta ampun kepada Tuhan dan berkata kepada Bapak Musa, kami minta ampun kepada Tuhan. Jangan hukum kami semuanya. Kami mau hidup. Lalu Bapak Musa datang kepada Tuhan, ya anak-anak. Nah, pelajaran yang pertama itu apa sih untuk kita? Anak-anak, jagalah hatimu terhadap dosa. Kuasai hati untuk tidak marah-marah dengan Tuhan. Bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Nah itu, terima kasih untuk berkat Tuhan. Dikasih mana dari surga, kok malah narah-narah. Dikasih berkat spesial, kok malah narah-narah. Malah nganuk-nganuk. Tenan-tenanku, jangan nganuk-nganuk ya kalau dikasih berkat Tuhan. Oh iya. Ada yang mereka masak makannya ayam goreng terus, masak makannya gini-gini aja. Enggak ya anak-anak, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena setiap berkat itu istimewa dan spesial Tuhan berikan untuk kita semuanya. Teman-temanku, oke, lanjut ya Sisi ya. Oke, silakan Kak. Nah, kita belajar bersyukur, jangan mengeluh, jangan marah-marah, jangan ngomel-ngomel. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu spesial. Anak-anak yang kedua, lihatlah orang yang bertobat, yang datang kepada Tuhan itu diselamatkan. Tuhan mengutus Musa untuk membuat ular tembaga yang menyerupai ular tedung itu ya. Dan Tuhan katakan, siapa yang memandang ular itu, memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu, yang ditinggikan itu, dia akan selamat, dia tidak akan mati sekalipun sudah digigit oleh ular tedung itu. Nah ini artinya apa? Kok memandang ular tembaga yang dibuat itu terus mereka nggak jadi mati? Itu menunjukkan siapa yang datang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, akan diselamatkan, akan dilepaskan dari maut, dari kematian yang sebenarnya sudah ada di mereka karena mereka sudah digigit ular tedung. Siapa yang melihat ular tembaga tidak jadi mati,
Berarti orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk bertobat diselamatkan ya Kak? Nggak jadi mati ya? Iya, nggak jadi mati di neraka kekal, tapi mendapatkan hidup kekal di surga. Iya, jadi kalau mungkin dalam hidup kita pernah gagal seperti orang Israel yang marah-marah, yang bersungut-sungut dengan Tuhan. Terus kita sadar, terus kita tahu kita minta ampun dengan Tuhan. Kita bertobat dan kita memandang kepada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan untuk kita. Seperti ular tembaga yang ditinggikan di atas gunung itu, di bukit itu ya. Dan anak-anak mereka diselamatkan. Tidak jadi mati deh. Dilepaskan dari kematian dong Kak. Iya, dilepaskan dari kematian. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, kalau kita gagal, kalau kita jatuh dalam dosa, kalau kita pernah marah dengan Tuhan, kita pernah melawan dengan Tuhan, ayo sadar, datang kepada Tuhan, minta ampun ya kayak bangsa Israel. Minta ampun Tuhan, ampuni aku sudah bersalah, ampuni aku sudah marah-marah, ampuni aku sudah bersungut-sungut, ampuni aku ya Tuhan, sudah gak bersyukur dengan berkat-Mu, ampuni aku Tuhan. Aku pernah melawan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib mengampuni dosa kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ya, darah Yesus menyucikan kita. Tuhan Yesus yang disalibkan di atas bukit Golgota, menyerahkan nyawanya bagi Kak Tari, bagi anak-anak semuanya. Tuhan melepaskan kita dari kematian. Tuhan yang melepaskan umatnya dari hukuman dosa itu. Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Oke anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Dan mari kalau kita gagal, kita datang kepada Tuhan Yesus, mohon pengampunan daripadanya dan Tuhan akan menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata, barang siapa mengaku dosa, ia adalah setia dan adil. Tuhan akan menyucikan kita dari segala pelanggaran-pelanggaran kita, dari segala dosa-dosa kita. Setiap kita yang datang kepadanya diampuni oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan dari segala kejahatan kita, dari segala pelanggaran kita. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Allah yang melepaskan kita dari maut, Tuhan yang memberikan hidup kekal untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Allah yang melepaskan kami dari hukuman dosa. Kami punya Tuhan yang mencintai kami dan menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami pernah gagal. Kami pernah mengecewakan hati Tuhan. Kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan Yesus. Ampunilah kami dan Tuhan selamatkanlah kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati semua anak-anak di rumah. Tuhan memulihkan hati mereka. Tuhan mengampuni mereka. Dan Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Berkati semua anak-anak Kids Worship. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pelepas kami. Kami datang dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anak. Bye-bye. Shalom. Shalom tenan-tenanku. Anak-anak, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan umat Israel dari serangan ular terdung, di mana mereka boleh dilepaskan dari hal itu dengan melihat ular tembaga yang Tuhan buat melalui Musa. Berkatilah kami Tuhan agar kami boleh mengerti bahwa Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah pengharapan kami, pembebas kami, pelepas kami Tuhan.
Ajari kami untuk mengerti firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Kak Tari hari ini. Kami sekarang memenuhi tiap syafaat kami, Tuhan Engkau berkati bangsa negara kami. Bangsa negara kami sedang menyiapkan diri memasuki masa transisi pergantian pemerintahan. Engkau juga berkati persiapan Pak Prabowo yang akan memimpin bangsa kami. Dari Pak Jokowi biarlah Engkau berkati terjadi transisi yang baik, peralihan yang baik antara pemimpin-pemimpin kami. Tuhan biarlah Engkau menolong, tidak terjadi kekacauan, dan pilkada yang akan diselenggarakan bulan November juga Engkau berkati semua dalam keadaan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak Sunday School, Tuhan. Kami bersyukur sudah boleh liburan selama ini Engkau sudah sertai, terima kasih. Kami berdoa saat ini persiapan mereka akan masuk sekolah, di mana ada beberapa anak yang akan masuk besok. Engkau berkati semua anak-anak, persiapkan mereka untuk masuk ke kelas yang baru dengan jenjang yang lebih tinggi. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, siapkan mereka belajar dengan sungguh-sungguh, memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu dalam pergaulan, dalam hidup mereka. Engkau berikan kesehatan yang baik, Engkau berikan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, sehingga hidup mereka sungguh menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk orang tua, berikan juga kesehatan, berkati pekerjaannya, sehingga mereka pun boleh mengasuh anak-anak, mengarahkan anak-anak semakin mengasihi Tuhan dan cinta dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menaikkan setiap permohonan kami juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang misi. Engkau berkati mereka semua. Dalam segala pergumulan mereka, biarlah Allah memperhatikan mereka. Allah menjawab setiap pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk Rumah Penjunan Church. Engkau juga berkati Pendeta Andri Wisnu. Engkau berkati semua yang terlibat di Sunday School ini, Kak Tari. Engkau berkati juga Kendita, berkati Kak Dewa, biarlah semua dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu kami boleh bersekutu. Anak-anakku, kembalilah dalam aktivitasmu, terimalah berkat Tuhan. Anugerah, berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Puji Tuhan, Sunday School-nya sudah selesai. Kak Ken, terima kasih sudah pimpin Makasih, pujian. Kak Teo juga terima kasih sudah main musik. Sisi soalnya gak bisa main musik. Iya, kok Sisi Kak Tari juga nggak bisa? Ya, semuanya anak-anak yang besok masuk sekolah, selamat ya. Sudah kembali sekolah di kelas yang baru. Dan mungkin ada yang baru dapat teman-teman baru. Wah, selamat bersukacita akan ketemu dengan Bapak Ibu gurunya yang baru ya. Bersukacita ya anak-anak semuanya ya. Semangat semuanya ya. Semangat semuanya. Liburannya sudah selesai dan kembali semangat belajar. Bener ya Kak ya? Oke. Kembali semangat. Oke deh. Kan sudah selesai? Yel yuk. Kid worship, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Oke, God bless God you. bless you. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa hari Rabu. Sampai jumpa hari Rabu di Zoom Kids Worship. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Mika 1 ayat 3. Sebab sesungguhnya Tuhan turun dari tempatnya dan turun di atas, berjejak di atas bukit-bukit bumi. Terima kasih, shalom. Shalom, saya mau ayat hafalan Mika 1 ayat 3. Sebab sesungguhnya Tuhan turun dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Yo, kangen aku sama malingnya aku ya kangen. Mika 1 ayat 3. Sebab Sama anak itu ya. turun dari tempat dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya ayat hafalan Mika 1 ayat 3. Sebab sungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun jejak di atas bukit-bukit bumi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Mika 1 Mika 1 ayat 3. ayat 3. Sesungguhnya Tuhan Tuhan keluar keluar dari tempatnya tempatnya
dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Makasih. Bye. Shalom, saya mau ayat hafalan Mika pasal 1 ayat 3. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.